Pagi belumlah usai, matahari baru saja memancar. Namun, warga desa Cabenge, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, sudah memulai aktivitas. Mereka tak ingin tersalib matahari. Berdagang dan bertani adalah mata pencaharian warga di sini. Keberadaan Sungai Walanai ini pernah menjadikan desa Cabenge sebagai pusat niaga di kawasan pesisir Kabupaten Sopeng sejak abad ke-9. Pesatnya perniagaan di desa yang pernah terkenal dengan tembakau ini adalah cikal bakal kemunculan Kerajaan Lompengeng yang dipimpin oleh Lama Batudu sebagai raja pertama. Zaman dahulu itu kan banyak kerajaan berdiri sendiri dan punya wilayah kekuasaan, ya. Tetapi akibat ekspansi Belanda dan sebagainya dan termasuk adanya pergeseran nilai, sehingga banyak kerajaan-kerajaan ini tidak mampu lagi bersaing dengan keadaan sekarang, sehingga hilang dengan sendiri. Termasuklah ini Kerajaan Lompengeng. Sebagai bagian dari tanah Bugis, Kerajaan Lompengeng juga memegang teguh pedoman dan ajaran yang tertuang dalam kitab Bugis kuno, Ilagaligo. Lantunan nada Ilagaligo yang merupakan perwujudan bahasa Dewata adalah satu dari sekian banyak warisan yang luhur. Orang Bugis percaya ruh nenek moyang harus diagungkan. Cara mereka berkomunikasi dengan leluhur salah satunya melalui perantara benda pusaka yang lazim disebut arajang. Dari keempat dari pusaka ini, itu memang masing-masing mempunyai kelebihan sebenarnya, dan itu waktu zaman kerajaan dulu. Itu adalah pendamping setia daripada raja-raja Lompengeng dulu, Raja Lompengeng. Ya. Dan konon kabarnya pusaka-pusaka ini kalau dibawa, nah itu misalnya dibawa berperang apa dan sebagainya, nah itu musuh kayaknya takut apa dan sebagainya kalau misalnya dibawa ini semacam. Jadi ada semacam harisma yang terkandung di dalam pusaka ini. Arajang dapat berupa alat-alat pertanian atau senjata perang peninggalan sang raja. Mereka meyakini arwah leluhur kerap mendiami arajang. Itulah sebabnya prosesi ritual pencucian pusaka arajang digelar sebagai penghormatan kepada leluhur. Pusaka ini karena dianggap diberikan dari langit sebagai tanda kepada tidak semua orang. Jadi orang yang dikasih itu berarti orang pilihan. Nah, kalau dia bisa merawat selama barang itu masih ada utuh dan bisa selamat ya, jaya, masyarakat yang tidak mendapatkan itu merasa orang ini orang pilihan. Kan itu dipilih jadi apa ya, pimpinan atau apa. Nah, benda atau pusaka ini dicandra sebagai perwujudan dari langit. Jadi Dewata Malinoe. Tak sembarang orang bisa memimpin ritual ini. Hanya seorang pendeta agama Bugis kuno atau lazim dikenal dengan sebutan bisu yang didapuk mengatur prosesi. Alunan kendang mengiringi rapalan mantra sanjungan kepada Dewata.
Pujian yang terucap dari bibir bisu di hadapan altar suci, simbol hutan tempat Alekawa pertama kali turun dari langit. Sang bisu takzim berdoa sambil sesekali menabur kemenyan, menjaga bara tetap menyala. Seperti halnya tradisi kuno ini yang terus ia jaga agar bersarang di kalbu masyarakat Bugis. Amulan Rajang, Lempeng, Peta Jenderal. Malam semakin larut menyelimuti desa. Bagi bisu, kesunyian malam adalah waktu yang tepat untuk berbincang dengan roh leluhur. Hanya mereka yang mengerti bahasa dewata dalam setiap ritual adat. Perajangan toka adam perajangan de bulan itu. Perajangan toka adam perajangan de bulan tengah. Perajangan toka adam Sesungguhnya, dalam kitab suci Bugis kuno Ila Galigo, tersebutlah bisu adalah seorang yang suci. Ia adalah satu dari 5 gender yang dikenal dalam Pitarah atau nenek moyang Bugis. Bugis menggolongkan 5 jenis manusia, yaitu pria, wanita, pria bertingkah wanita atau calabai, wanita bertingkah pria atau calalai, dan bisu. Meski demikian, sebagian besar dari bisu merupakan golongan calabai. Kecenderungan ini telah muncul sejak era awal kerajaan Lompengeng. Bisu itu calabai, walau tidak semua calabai itu adalah bisu. Peran bisu di tengah masyarakat merupakan motor daripada jalannya suatu upacara ritual di tanah Bugis. Jadi peranan di tengah masyarakat bisu itu sangat dipentingkan oleh masyarakat karena dia adalah penyambung lidah raja dan merupakan penasehat istana kerajaan. Amulan Rajang, Lempeng. Kenapa ada timbul pertanyaan, kenapa memakai misalnya waria, bukan misalnya orang biasa? Karena itu kan sejak sejak zaman dahulu pendamping setiap raja itu adalah ini waria, calabai bahasa ininya. Calabai inilah yang misalnya tahu bahasanya itu ada namanya bahasa Botilangi, yang tahu komunikasi dengan misalnya para mungkin leluhur. Setiap calabai harus mencapai tingkat kesucian diri yang ditentukan oleh pemimpin bisu atau Puang Matoa. Bukan perkara gampang menjadi bisu. Ada jalan panjang yang mesti dilalui. Bahkan nyawa bisa jadi taruhannya. Bisu itu harus ada beberapa bisu yang harus memberikan bahwa ini akan jadi bisu. Jadi contohnya ada beberapa saraksana sewai calabai, saraksana sewai bisu. Di antaranya mapunai pak disengem malamun risesena apongan na ugi macam apa ngajak rengkana tak galilu se dia pak banua mancaji se lewatangi
Nah rekode igaga tahu maparentai. Ya maknanya secara singkat mapunai Pak disenge malamun risesena apongen na uge. Jadi dia dikenal mempunyai ilmu tingkat tinggi di antara kehidupan dan adat istiadat orang Bugis. Kalbu yang suci, jiwa yang bersih, menempatkan bisu menjadi insan mulia di kalangan kerajaan. Sini satu kampung di Bone itu masyarakat itu percaya kata bisu itu berasal dari kata Bugis, namanya besi, besi, bersih. Jadi bisu adalah orang yang bersih, orang yang suci. Nah, saya lebih percaya kata-kata ini ya. Jadi bisu adalah orang yang suci karena dia adalah perantara, hatinya tulus, suci, dan dia bisa perantara antara dunia dan langit. Dalam ritual pencucian pusaka, ada 3 bisu yang memimpin. Panati bertugas menjaga arajang. Jenang pengatur jalannya ritual. Dan Sanro sebagai penasihat ritual. Altar suci penyimbolan hutan adalah tempat pertama kali turunnya Batara Guru dari langit ke Alekawa. Saat turun dari langit, Batara Guru berlari tak tentu arah karena tak mengerti apa yang harus diperbuat. Kepala kerbau disiapkan sebagai persembahan untuk Dewata Sewae dalam doa Mak Dewata. Kepala dipilih karena dianggap bagian paling mulia dari tubuh dan sebagai bentuk pengorbanan dari bisu. Makanya di bisu itu ada prosesi makgiri. Makgiri itu menusuk-nusukkan senjata tajam ke beberapa anggota tubuh untuk membuktikan bahwa saya ini bisu Cala Betungke Nalino betul-betul mau berkorban kepada raja tercinta. Darah, nyawa, sekalian tubuh ini untuk raja tercinta. Jadi kami bukanlah Calabai yang seperti yang kita ketahui bahwa Calabai itu seperti ini. Kami adalah bisu Cala Betungke Nalino yang bisa mempertahankan kerajaan tercinta ini. Seorang Calabai ditunjuk menjadi penari baku panampang untuk menolak bala selama ritual berlangsung. Sejak Raja Luwu pertama, Saweri Gading, bisu mendapat tempat mulia di sisi raja. Bisu yang pertama turun dari langit adalah Latimojong dan Lai-Lai. Ada setidaknya 40 bisu dalam satu kerajaan yang memiliki tugas berbeda. Di masa lalu kita 40 bisu, masing-masing punya tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Jadi ada yang tinggal khusus di lingkungan istana, ada di bagian lapangan, dan ada di mana-mana. Jadi mereka punya pimpinan yang bergelar Puan Toa, Wakil Pualolo, Konsumsi Jenang, dan lain sebagainya. Jadi ada bisu, ada anak bisu, ada bisu patudang, mau jangka, core-core, dan lain sebagainya. Jadi sebelum orang-orang mengenal organisasi Calabai ini, bisu dulu ini sudah terbentuk organisasi dengan tersendiri. Dua falsafah hidup yang selalu dipegang bisu adalah Belona Kalo Kue dan Ungana Panasai. Seorang bisu
harus seperti bunga kelapa yang melambangkan kesucian dan bunga nangka yang melambangkan kejujuran. Rembulan di desa Cabenge perlahan memudar. Bisu tetap membisu dalam kehusyuannya bersama jiwa yang suci. Ada dorongan untuk mempertahankan ajaran dewata yang tanpa mereka sadari menjadi kekuatan kelompok adat. Untuk periode tahun 1900 oleh Bang Sulsebar untuk Bode berada di Subdan 7 dalam filosofi bahwa dunia ini terbangun dari 7 benua. Ada Bitu yang pernah Bagi masyarakat Bugis, Saweri Gading dan Ilagaligo bukan sekadar nama. kita sampaikan Ketua Umum Dewan Kesenian Bode untuk periode tahun 1900. Ada Bitu yang Dua nama yang disakralkan oleh masyarakat Tanah Toa ini punya makna dalam falsafah hidup mereka. Kitab kuno Ilagaligo menuntun arah hidup setiap insan tanah Bugis. Sedang Saweri Gading adalah raja pertama Luwu yang dipercaya sebagai keturunan sang dewa. Konsep kehidupan dalam Ilagaligo mengatur perilaku suku Bugis untuk menjadi insan yang mulia. Suku Bugis itu punya falsafah hidup untuk menjadi mulia dunia dan akhirat, menjadi melebih, ya, mulia. Dan cita hidupnya itu adalah menjadi mulia. Untuk dapat jadi mulia itu dilihat dalam tutur kata dan sikap. Jadi kedo-kedo na ampena dalam bahasa Bugisnya, itu yang dijaga. Salah satu petuah dalam Ilagaligo adalah Yasilompengi yang bermakna persatuan dan gotong royong. Yasilompengi selalu bersemayam dalam kalbu sebagai jati diri rakyat Saweri Gading ketika mencari kehidupan duniawi. Tiap helai lontara Ilagaligo juga mengandung nilai hidup yang menganalogikan 4 penjuru mata angin. Tak hanya menjadi pakem bagi masyarakat, bagi bisu, falsafah ini adalah warisan luhung yang harus dijalani. Untuk menjadi bisu itu harus menguasai epak sulapa. Epak sulapa itu timur, barat, selatan, dan utara. Yang berlambangkan tanah, api, angin, dan air. Yang berlambangkan merah, putih, kuning, dan hitam. Jadi mereka berpegang pada filosofi 4 warna itu dan 4 penjuru itu. Jadi jika untuk kesempurnaan harus berkeliling ke 4 penjuru itu, harus menguasai. Jadi ditambah lagi 3 jadi hitungannya 7. Jadi 7 ini itulah selama 7 hari 7 malam itu harus belajar dan belajar terus.
Ada 3 bagian dunia yang dipercaya oleh masyarakat Bugis, sebagaimana tergambar dalam setiap rumah adat Bugis. Di sebuah rumah adat, mereka membagi 3 bagian rumah. Bagian atas atau para, mereka sebut sebagai boting langit, tempat para dewata berdiam di dunia atas. Bagian tengah atau alekawa adalah dunia manusia. Sedang burik liu atau bagian bawah adalah tempat hewan. Orang Bugis mencandra strata berdasarkan itu, ya, berdasarkan pencapaian ke spiritual itu, dia dicandra jadi 5. Jadi mulai tahu-tahu itu, tahu itu manusia, tahu-tahu adalah seperti nisan, ya, nisan. Jadi orang mati, ya, atau orang gila, ya. Nah, terus tahu, ya, tahu ini sudah manusia, tapi belum bisa mandiri, bayi, ya. Jadi masih diwakili oleh ibunya, jadi Alena, ya, masih bagian. Terus tahu tongeng tengah. Nah, kalau tahu tongeng ini dia sudah bisa mandiri. Nah, dia sudah mandiri, ya, tidak tergantung lagi. Tapi yang di atasnya tahu tongeng. Tahu tongeng kalau bukan untuk dirinya saja, dia sudah bisa mengabdi kepada masyarakat, negara, agama. Itu tahu tongeng. Ini minimal ini yang diburu. Nah, yang lebih tingkat yang lebih atas adalah tahu betu. Ini para motoa, para bisu tahu betu. Sandro. Ini yang, ya, di atas ini. Tidak apa-apa deh, kurma ye. Dalam barade, waran renge batara ibang na. Kuruk mai tadang pengnya sama namu puai ibang na. Bari nenge japa-japa poderon alai ibang na. Hidup bagi pendeta agama Bugis kuno adalah untuk mencari restu Tuhan yang tunggal. Bisu adalah kaum petapa yang bertugas menjaga ajaran Ilagaligo. Bagi bisu, keseimbangan hidup dan saling tolong-menolong sesama manusia mesti terpatri dalam hati masyarakat Bugis. Suara bisu menggema di jalan sunyi. Ia menjadi contoh keluhuran nenek moyang Bugis yang tak pernah hilang meski telah ratusan tahun terlewati, jutaan kali matahari terbit dan terbenam.